Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Sadaqallahu azim. Baik Bapak Ibu ya, hari ini kita lanjutkan surat Al-Infitor ya. Kemarin terakhir ayat 9 ya, sekarang ayat 10, 11 insyaallah ya. Namun sebelumnya Pak Basirin, Ustadz Basirin, silakan dibaca surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu wasirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Baik Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Untuk murojaah kita ulang ya, saya yang baca, ayatnya Bapak Ibu yang terjemahkan. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat 10. Kalau kemarin terakhir ayat 9 ya, kalabal tukajibu nabidin, sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan agama ya. Ini orang-orang kafir yang mendustakan agama terlalu. Kenapa? Karena di ayat 10-nya setiap perbuatan manusia ya itu akan dicatat ya, akan diawasi ya. Makanya sungguh terlalu ya kalau sampai mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan ya, karena semuanya nanti akan diawasi ya. Nah di sini lahafijin ya, itu bisa bermakna menulis, bisa juga bermakna menjaga ya. Lahafijin kan artinya mengawasi, mengawasi itu bisa juga menulis kayak pengawas gitu ya, mengawasi ya, mengawasi murid atau mengawasi itu kan dia dicatat apa aja yang perlu diperbaiki, apa aja yang perlu ditambah gitu ya. Begitu juga lahafijin artinya menjaga, bisa menjaga ya. Jadi di sini Allah ya ingin menyampaikan bahwa malaikat itu bukan hanya sekedar simbol atau sebagai sebagai isyarat. Kadang kan ada tuh orang yang kalau berbuat baik, wah dia ini sebagai
malaikat hatinya ya. Kalau orang berbuat jahat dibilang wah ada mas setannya ya. Jadi malaikat itu bukan hanya sekedar simbol dan benar-benar ada ya. Bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ada kan orang yang selalu menyimbolkan orang berbuat baik dia berhati malaikat gitu. Ya, malaikat itu benar-benar ada, bahkan di dalam surat Al-Infitor ya, Allah menegaskan sampai 2 kali wa inna dan sesungguhnya. Terus di sini lagi lam laha bijin benar-benar ya. Jadi udah inna sesungguhnya, terus la benar-benar atau betul-betul ya. Jadi sungguh betul ya, atas kalian itu ada malaikat yang mengawasi. Jadi Allah menegaskan bahwa setiap manusia ya itu ada yang mengawasi. Kemana saja kita pergi itu diawasi, diikutin. Ada berapa malaikat yang ngawasin kita? Ada 4. Yang sebelah kanan, sebelah kiri itu tugasnya mencatat ya. Lalu yang di depan, di belakang menjaga siapa? Menjaga kita agar tidak kena mara bahaya sebelum waktunya ya. Terus bergiliran mereka ya. Jadi bergiliran di waktu siang dan di waktu malam. Jadi malaikat itu setiap hari mengawasi kita ya, menjaga kita, mencatat. Itu 4 malaikat ya. Ini enggak disebut, hanya malaikat penjaga ya. Sebenarnya yang kanan kiri juga sebenarnya enggak disebut raqib atid gitu. Itu ya penyebutan raqib atid itu apa ya? Raqib bukan pencatat kanan atau kiri sebetulnya ya. Jadi Allah hanya menyebutkan ada 4 malaikat yang mencatat, sebelah kanan itu mencatat yang baik-baik, yang kiri yang buruk gitu. Yang depan dan belakang yang menjaga manusia dari malah bahaya, keselamatan kita. Jadi kalau belum waktunya ya belum akan mati karena dijaga ya. Ya. Jadi malaikat yang menjaga ini ya, dia mencatat semua perbuatan manusia dengan teliti ya. Dan enggak akan ketukar ya apa yang dicatat. Misalnya ibu-ibu ngaji bareng-bareng, ada yang nyimak serius, ada yang sambil ngobrol, ada yang main HP, ada yang ngantuk ya. Itu malaikat nyatet nggak bakal ketukar tuh, nggak mungkin yang nyimak serius dicatat oh ini lagi main HP gitu. Nah itu nggak bakal ketukar. Jadi benar-benar dicatat teliti ya. Terus malaikat juga teliti hal sekecil apapun ya yang dilakukan itu dicatat secara rinci. Di dalam surat Al-Jadalah kan dikatakan di ayat 7 ayat 8, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah atau debu ya, itu akan diberi balasan. Artinya apa? Dicatat sama malaikat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara, dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar debu itu juga akan diberi balasan. Artinya malaikat itu mencatat semua apa yang dikerjakan oleh manusia ya, sekecil apapun ya. Ada sedotan nih, kita ambil, kita kantongin, ntar nyampe luar kita buang, itu dicatat. Sekecil apapun yang kita lakukan itu dicatat. Jadi malaikat detil dan rinci mencatat semua dan nggak mungkin ketukar. Kalau manusia ya mungkin bisa ketukar
ya. Biarpun dia sebagai supervisor atau pengawas, bisa dia salah nulis, apalagi kalau ada kepentingan pribadi, bisa nggak objektif itu ya. Orang nggak ngapa-ngapain ditulis ngapa-ngapain, yang ngapa-ngapain nggak ditulis. Nah itu bisa terjadi kalau pada manusia. Kalau malaikat nggak bisa, dia bukan aparat dan nggak bisa disogok, nggak bisa disuap. Apapun yang dikerjakan itulah yang dilaporkan apa adanya, sesuai dengan apa yang ada ya. Itu tugasnya malaikat ya, mencatat semua perbuatan baik yang kecil maupun yang besar ya. Yang kecil ya dicatat, apalagi yang besar ya. Lalu berikutnya malaikat tadi kan malaikat ada hafizin, maksudnya ada dua pemahamannya. Yang satu mencatat, bisa juga menjaga. Lalu yang menjaga ya, nah itu depan dan belakang. Itu dia akan menjaga kita ya sampai waktunya tiba ya. Waktunya artinya ketika kita udah mati baru diserahin ke malaikatul maut. Nah ini ada di surat Ar-Ra'd ya, bahwa malaikat itu menjaga kita ya bergiliran. Surat Ar-Ra'd surat berapa? Surat 13 ayat 11. Udah ketemu? Udah. Ya. Lahu mu'aqibatu min baini yadaihi wa min khalfihi ya. Baginya ya ada yang mengikuti, malaikat yang mengikuti dari depan dan dari belakang. Yahfazunahu, mereka menjaganya, min amrillah, atas izin Allah. Ya, jadi bagi manusia itu ada yang muaqibatun, yang menjaganya, mimbaini yadaihi, dari depan, wa min khalfihi, dan dari belakang. Jadi menjaga dari depan dan dari belakang secara bergiliran ya. Muaqibatun itu bergiliran. Yahfazunahu, mereka menjaganya, min amrillah, atas izin Allah ya. Jadi menjaga di depan, di belakang ya, secara bergiliran. Nah kalau misalkan petugas malam nih, itu nanti dia sampai subuh waktunya. Ketika sholat subuh bergantian tuh shiftnya ya. Shift yang jaga siang turun, yang jaga malam naik. Begitu juga yang jaga siang, waktu pergantiannya di waktu asar ya. Jadi nanti malaikat yang jaga di waktu siang nih naik ke atas, yang jaga malam turun tuh di waktu asar, bergantian ya. Nah ketika malaikat yang naik ke atas, tugasnya apa? Dia melaporkan sama Allah. Allah bertanya, ketika kamu tinggalkan sedang apa dia ya. Nah itu akan disampaikan apa adanya juga. Oh sedang sholat asar misalnya, sedang sholat subuh gitu. Nah, jadi Allah biarpun tahu apa yang dikerjakan ya oleh manusia, tapi Allah tetap bertanya kepada malaikat. Ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa malaikat itu benar-benar tugasnya ya, benar-benar menjaga ya. Kalau misalkan orang itu ketika malaikat lagi pertukaran shift, lagi main catur, main gaple, disampaikan juga itu. Ketika kamu tinggalkan sedang apa dia? Oh lagi main catur, lagi main gaple ya. Jadi apa adanya disampaikan oleh malaikat ya. Makanya kan dianjurkan kalau sedekah tuh di waktu subuh bagus tuh, atau asar, karena disaksikan oleh malaikat pas pertukaran shift itu. Jadi ketika dia naik lapor ke atas ya, sedang apa si fulan gitu. Oh tadi saya lihat dia lagi sedekah ya, terus sholat subuh
laporannya setiap hari itu malaikat yang pertukaran sip gitu. Jadi sehari ada berapa malaikat yang jaga? 4 sama 4 ya, 8. Sip 1 4, sip 2 4. Banyak ya. Satu orang yang jaga 8. Aduh. Pak Daswin dijaga 8 malaikat tuh setiap hari itu. Depan, belakang, kiri, kanan ya. Ya. Jadi kalau belum waktunya nggak akan mati, dijaga oleh malaikat. Itu ada di surat Al-An'am ayat 61. Al-An'am surat berapa? 6 ayat 61. Udah ketemu? Ya, udah. Dan nah ini di sini wa yursilu alaikum hafaza ya, dan mereka diutus atas kalian untuk menjaga hatta idza jaa ya, sampai apabila datang ahadakum salah seorang dari kalian al maut, kematian, tawafathu rasulun ya, yang diutus wa hum la yufaridun, dan mereka udah selesai itu tugasnya. Jadi malaikat itu menjaga kalian sampai datang waktu maut ya. Baru setelah itu diserahkan kepada malakatul maut ya. Itu tugas malaikat menjaga terus ya. Jadi nggak usah takut kita ya. Karena apa? Karena ada penjaganya. Ini ada satu cerita ya. Seorang dosen, dia dosen dari Universitas Al-Azhar bercerita ya. Jadi ketika dia naik mobil sedan ya, kecil, mobilnya sedan, itu ada lampu merah, dia berhenti ya. Lalu setelah lampu kuning ya dia jalan kan pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai lampu hijau. Terus dia nggak lihat ya di sebelah kanan, sebelah kiri. Tiba-tiba dari sebelah kanan itu ada truk kontainer ya. Rupanya truk kontainer nih, dia melihat lampu kuning, dia gaspol biar nggak kena lampu merah ya. Dia tancep tuh. Nah, begitu dia sampai perapatan, rupanya udah lampu merah. Mau direm mendadak nggak mungkin karena mobilnya besar nih, truk kontainer. Akhirnya udah kepalang tanggung, digaspol aja sekalian itu lampu merah ya. Nah si dosen ini jalannya pelan-pelan ya kan, karena lampu kuning. Kan lampu kuning harusnya dia siap-siap untuk berhenti, ini malah digaspol ya. Nah karena udah kepalang tanggung, digas sekalian, akhirnya nabrak mobil si dosen itu sampai ringsek. Orang-orang bilang, waduh ini mah udah nggak bakal selamat, mobilnya sampai ringsek gitu ya. Nah tiba-tiba ya dosen itu keluar dari mobil. Rupanya pintu mobil yang udah ringsek itu bisa didorong. Dia keluar dalam keadaan sehat walafiat, nggak ya, cuman luka dikit ya. Nah itu ya, bukannya dosen itu sakti mandraguna tapi belum waktunya. Mobilnya boleh ringsek tapi orangnya tetap dijaga sama malaikat penjaga. Jadi ya kalau belum waktunya tetap dijaga ini tuh sama malaikat ya kan. Nggak usah khawatir, kita tuh dijaga. Kalau belum waktunya, belum habis rezekinya ya, masih ada, masih dijagain ya. Kalau udah habis waktunya, udah selesai, baru dilepas itu ya. Jadi malaikat penjaga ini menjaga keselamatan kita dari mara bahaya ya.
kalau belum waktunya, sampai nanti setelah selesai baru diserahkan. Ya, jadi itu tugas malaikat penjaga. Nah, makanya kita penting nih beriman kepada malaikat, ya. Agar apa? Agar kita lebih berhati-hati lagi, agar bisa beradab, beretika, ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu ya semua diawasi oleh malaikat. Makanya penting kita untuk berhati-hati dalam bertindak. Perbuatan kita, ucapan kita itu akan dicatat, ya. Lalu hati kita pun ya itu Allah tahu, ya. Kita niatnya ikhlas apa enggak nyumbang, ya. Apa mau biar dilihat orang, itu tahu semuanya, ya. Allah Maha mengetahui, ya. Jadi kita ketika tahu bahwa malaikat ini selalu mengawasi kita, maka sikap kita harus dijaga, hati-hati, ya. Jangan asal ngomong, ya. Kadang kan ada orang yang demen banget ngomongin orang gitu, itu dicatat dari malaikat itu. Itu si Anu katanya Anu, ya, anunya sampai Anu. Nah, itu jangan, dicatat gitu. Perbuatan kita juga dicatat, ya. Yang baik dicatat, yang buruk pun dicatat, ya, sekecil apapun, ya. Apalagi yang besar itu pasti dicatat, ya. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang negatif, semuanya dicatat, ya. Nah, ini ayat 10, ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Nah, ya. Pakai mic kali biar kedengeran, ya. Ada gak mic-nya? Bu, kasih Bu. Ya, biar yang lain denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malaikat penjaga, Pak Ustaz, kalau yang contohnya tadi Pak Yusuf tadi kan beliau selamat nih karena dijaga malaikat. Bagaimana kalau yang mereka celaka nih, walaupun dia tidak meninggal misalnya? Iya. Ya, jadi semua kejadian itu udah dicatat di Lauh Mahfuz, ya. Ada yang tanggal sekian dia celaka, patah kakinya, ada yang itu semua udah dicatat, ya. Tapi yang pasti kalau belum waktunya, ya, itu akan dijaga nyawanya, ya. Tapi kalau emang ditakdirkan dia harus luka, ya luka gitu. Kayak dosen luka-luka kecil gitu, ya. Itu udah ada dicatat, ya, di Lauh Mahfuz. Ya, semua kejadian termasuk kita duduk di sini itu udah dicatat, ya, bahwa hari ini kita duduk di Masjid At-Taubah, ya, ikut kajian, itu semua udah dicatat di Lauh Mahfuz. Termasuk nanti kita masuk surga apa masuk neraka itu juga udah dicatat, ya. Kata sahabat, lah kalau gitu ya Rasul, buat apa kita ibadah, toh udah ditetapkan gitu. Apa kata Rasul? Malu, udah kerjakan aja ibadah. Karena Allah nanti akan mempermudah, ya, jalannya. Ketika kita dimudahkan untuk beribadah, untuk sholat, untuk ngaji, berarti kita sedang dimudahkan menuju ke surga. Begitu juga orang yang masuk neraka itu dimudahkan berbuat maksiat gitu. Nah, ketika kita sedang dimudahkan berbuat kebaikan, ya, melakukan ibadah, ikmalu, kerjakanlah terus. Itu sedang dimudahkan oleh Allah, gitu, ya. Itu tanda-tandanya kalau kita dimudahkan untuk masuk surga, ya, ya kita mudah menjalankan perintah Allah, seperti itu. Ya, ada lagi? Cukup ya, lanjut ya ke ayat 11, ya.
ayat 11 kiroman katibin, ya, yang menulis dan yang mulia dan yang menulis. Jadi di ayat 10 tadi dikatakan setiap manusia ada malaikat penjaga, ya, dia mengawasi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencatat. Jadi malaikat yang menjaga kita, yang mengawasi kita, tugasnya mencatat. Yang mencatat siapa? Malaikat yang mulia. Jadi nggak main-main nih, ya. Allah menugaskan, ya, kepada makhluk yang mulia untuk mencatat setiap manusia, karena ini nanti akan diberi balasan di hari yang besar, ya. Hari yang besar hari apa? Hari kiamat. Ya, jadi karena ini hari yang besar, ya, dan itu nanti akan mendapatkan balasan, makanya Allah menugaskan makhluk yang mulia, yaitu malaikat kiroman, yaitu mulia artinya, katibin, dan yang mencatat, ya. Ya, jadi malaikat ini punya sifat dua, ya. Kiroman artinya yang mulia, ya, katibin yang mencatat, ya. Jadi Allah menugaskan malaikat yang mulia, ya. Artinya apa? Benar-benar bisa dipercaya, ya. Apapun yang dilakukan itu akan dicatat sesuai dengan perbuatannya, ya. Jadi malaikat ini nggak main-main. Allah nggak milih sembarangan itu. Jadi milihnya yang mulia. Coba kalau sembarangan, orang nggak ngapa-ngapain ditulis ngapa-ngapain gitu. Ya sembarangan. Nah, dengan Allah menunjuk malaikat yang mulia sehingga kita juga tenang, nggak mungkin salah dalam menulis, ya. Apapun yang kita kerjakan sekecil apapun akan ditulis gitu, karena Allah menunjuk yang mulia, ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita ketika memilih pemimpin, ya, baik dia dari tingkat yang tertinggi presiden sampai yang terendah RT gitu, ya. Itu juga kita harus pilih orang yang mulia, yang amanat, ya. Sehingga tenang kita kalau milih pemimpin yang amanat, yang mulia gitu. Malaikat kan ini mulia, amanat, ya. Milih presiden yang mulia, yang amanat, tenang. Kita juga ketika Allah menunjuk malaikat, ya, yang mulia, kiroman, ya, itu kita tenang. Apapun itu pasti akan dicatat, sekecil apapun, ya. Kita melakukan kebaikan, ya, meskipun nggak kelihatan itu akan dicatat, ya. Jadi misalkan ada orang infak 100 juta misalnya ke pondok pesantren, pengurusnya atau ketua yayasannya nggak tahu gitu, ini siapa nih, dirahasiakan. Nah, itu nggak masalah karena dicatat. Allah mengetahui dan malaikat mencatat meskipun orang lain nggak tahu gitu, ya. Yang pemilik yayasan ini nggak tahu nih siapa nih yang nyumbang, tahu nih goib nih ada yang nyumbang, ya. Tapi tetap Allah tahu dan itu dicatat sama malaikat, ya. Kalau misalkan diberitain boleh nggak? Boleh, ya, kalau niatnya motivasi asal ikhlas, ya. Khawatirnya niatnya mau motivasi hilang keikhlasannya gitu. Yang penting ikhlas, ya, gitu. Itu malaikat catat itu pasti, ya. Kita memberi, ya, tangan kanan tangan kiri nggak tahu itu juga dicatat, ya. Itu kan tangan kanan tangan kiri kan selalu kemana-mana berdua, ya, nggak pernah terpisah. Artinya orang terdekat pun kalau perlu nggak tahu, ya. Istri pun nggak perlu tahu kalau kita sedekah gitu. Itu umpamanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, ya. Dia kemana-mana berdua tapi nggak boleh tahu ketika bersedekah gitu, ya.
Ya, jadi Allah menugaskan makhluk yang mulia, maka sudah sepatutnya kita jadi makhluk yang mulia. Ya. Allah mencintai, Allah maha mulia, makanya Allah mencintai kemuliaan, makanya jadilah orang yang mulia. Kalau kita mau dicintai Allah, maka jadilah orang yang mulia. Bagaimana cara jadi orang yang mulia? Ya caranya ya kita dermawan, ya, berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya, menolong, ya. Ketika kita memuliakan seseorang, ya, maka kita juga akan dimuliakan, ya. Jadi kalau kita mau mulia, maka muliakanlah orang, ya, yang bisa kita muliakan. Apalagi kalau kita bersama orang yang mulia, ya. Ya kalau dalam hal ini misalnya biasanya kan yang dimuliakan ulama, kiai, ya. Nah itu ketika bersama kita juga harus berbuat mulia, ya. Jangan ketika bareng sama kiai dia buka YouTube, dia nonton film yang enggak, nah, kan enggak benar itu, ya. Nonton yang enggak benar, nah itu enggak benar. Jadi kita tetap ya ketika kita bersama orang yang mulia, kita lakukan hal yang mulia. Kalaupun ya ulama atau kiai enggak ada, ya tetap kita harus melakukan hal yang mulia, karena malaikat ini yang mulia ini tahu dan mencatat, ya. Meskipun kita bersembunyi di kamar main HP nih, nonton yang enggak jelas, ya. Habis itu storynya dihapus biar orang-orang enggak tahu gitu. Malaikat tahu, dicatat. Jadi malaikat ini lebih hebat dari CCTV. Ya, 24 jam non-stop dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun, ya. Jadi kapanpun, mau siang, pagi, sore, malam, itu malaikat ngawasin terus. Dimanapun, dimana saja, mau di sawah, mau di tempat terpencil, tersembunyi, itu malaikat terus mengiringi. Kalau kata bahasa Jawanya mengintilin, ya. Ya, jadi dia mengiringi terus itu, ya. Kalau CCTV kan ada cuma di tempat keramaian, ya, di masjid, ada nggak sini CCTV? Iya, ya, supaya nggak diambil itu apanya, kotak amalnya. Ya. Tapi kalau di tempat-tempat sembunyi, orang kan biasanya berbuat yang enggak ya, yang enggak baik itu di tempat yang tersembunyi gitu, yang enggak kelihatan sama CCTV. Nah, kalau malaikat di mana saja dia, dalam kondisi apapun, mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia senang, mau dia susah, mau dia kaya, mau miskin, itu diikutin terus sama malaikat, dicatat semua perbuatan manusia gitu. Ya, jadi sudah seharusnya kita, ya, menjadi orang yang mulia, menjadikan diri, ya, tahu diri agar kita menjadi mulia. Karena apa? Karena yang mencatat ini makhluk yang mulia dan selalu ada buat kita, kapanpun, dimanapun, ya, dan dalam kondisi apapun. Kalau kita berbuat yang negatif, ya kita harusnya malu, karena yang nyatet itu malaikat mulia, gitu ya. Lalu, ya, tadi kan malaikat yang menulis malaikat mulia, tugasnya adalah katibin. Katibin artinya mencatat. Nah, jadi malaikat ini mencatat semua, ya, apapun yang dicatat. Nah, ini malaikat yang kanan dan kiri tugasnya mencatat. Dalilnya apa? Dalilnya di ayat 11 ini, kiroman katibin, ya, jadi yang mencatat, ya. Terus yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Itu dalilnya apa? Itu hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan malaikat yang sebelah kiri, ya, itu mencatat keburukan manusia,
ya. Dan ketika manusia berbuat keburukan itu ditunggu 6 jam. Jadi malaikat nggak langsung nyatet itu, ya. Jadi ketika kita berbuat maksiat, jangan kita lah. Seandainya ada orang yang berbuat maksiat, ya, itu sama malaikat nggak langsung dicatat, ditunggu 6 jam, ya. Kalau dalam waktu 6 jam dia nggak bertobat, ya, nggak minta ampun, baru ditulis tuh. Tulisnya berapa? 1 dosanya. Jadi kita ketika berbuat salah, berbuat dosa harus segera minta maaf, ya, agar tidak dicatat. Tapi kalau kita nggak minta maaf atau nggak bertobat, maka akan dicatat oleh malaikat, ya. 6 jam dikasih. Tapi jangan lantas dimanfaatkan, masih 6 jam berbuat maksiat dulu, puas-puasin, ntar kalau udah jam 5 jam berikutnya baru istighfar minta ampun. Kita nggak tahu nyawa, ya. Begitu kita belum minta ampun udah diambil dulu sama malaikatul maut. Ya, jadi jangan menunda-nunda. Ketika kita merasa ada berbuat salah, langsung kita mohon ampun, ya, istighfar, bertaubat. Nah, jadi Allah, ya, menyuruh malaikat untuk menunda 6 jam baru dicatat, ya. Nah, sebaliknya, ya, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kalau ada orang infak atau sedekah di pondok pesantren atau taubat, itu dia tidak pernah minta doa, tapi saya selalu nyuruh anak-anak habis sholat jamaah tolong doakan nama siapapun yang infak atau sedekah. Padahal dia nggak minta, itu boleh aja ya? Boleh, bagus itu. Ya, bagus. Itu artinya inisiatif kita untuk kebaikan orang lain yang udah bersedekah, ya. Ya, dia nggak mau minta doa, takut ria gitu. Tolong doain ya, banyak kan gitu permintaannya. Jadi takutnya niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya biar ntar kaya, biar ntar bisa dapat suara, takutnya khawatir gitu, ya, kalau minta doa. Tapi bagus inisiatif, ya, karena doa orang yang tidak diketahui sama orang lain itu bagus dijabah itu. Kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Itu bagus, ya. Dan malaikat juga nanti akan mendoakan kita, ya. Ya, lanjut tadi sampai mana? Apa? Mencatat. Oh iya, ya, jadi 6 jam dia baru catat. Itu kalau orang yang berbuat dosa atau berbuat maksiat. Tapi kalau orang yang berbuat baik itu nggak pakai entar, langsung dicatat. Ya, jadi ketika kita mengaji langsung dicatat tuh sama malaikat, nggak ditunggu-tunggu. Dan nyatetnya nggak 1, 10 minimal, ya. Jadi kalau kita berbuat baik langsung dicatat sama malaikat yang di sebelah kanan, ya, itu 10 minimal, ya. Bahkan dikatakan di surat Al-Baqarah, ya, ayat 261, 700, ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir benih biji, ya, lalu menghasilkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai menghasilkan 100 butir. Tuh. Bahkan sampai tak terbatas, ya. Rasul mengatakan bahwa orang yang sabar akan diberi balasan pahala oleh Allah sampai tak terhingga, ya. Orang yang sabar tuh diberi balasan pahalanya sampai tak terhingga, ya. Masya Allah. Jadi Allah ini sebenarnya menginginkan hambanya itu masuk surga. Buktinya apa? Buktinya ketika kita berbuat salah disuruh tunda dulu, kasih kesempatan buat bertobat. Dan ditulisnya cuma 1, ya. Tapi begitu berbuat kebaikan, ya, langsung suruh tulis. Ditulisnya berapa? 10 paling minim. Misal kita baca Yasin
Jin 2 huruf. Jadi berapa ya? 20. Ya. Coba kalau kita baca bismillah 19 huruf 190 kebaikan itu. Ya. Ya, itu artinya Allah menginginkan agar kita semua masuk surga. Makanya Allah ya beri banyak pahala ya. Ya, makanya jangan nunda-nunda kalau kita beramal soleh. Ketika ada kesempatan untuk beramal langsung tuh, ya jangan ditunda. Jangan nanti udah mati, udah mau meninggal sakaratul baru kita minta ya Allah, ya, berikanlah waktu sedikit aja untuk apa? Untuk bersedekah. Ya di surat Al-Munafikun ya. Apabila orang udah mau sakaratul maut, dia minta waktu yang sedikit untuk bersedekah agar dia menjadi orang yang soleh. Nah, sekarang mumpung ada waktu bersedekah, ya. Mewakafkan harta dan tanah, nah itu yang baik itu, ya. Karena apa? Karena amalan kita akan dicatat terus, ya. Ketika kita bersedekah untuk pembangunan masjid, ya. Nah, ketika masjid itu digunakan terus, maka amalan kita dicatat terus tuh, ya. Meskipun kitanya udah kemana-mana gitu ya, udah nggak di sini misalnya, tapi selama masjid ini digunakan, itu akan dicatat terus, ya. Makanya mewakafkan harta itu juga baik, ya. Apalagi mewakafkan tanah, ya, itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena tanah itu nggak bisa hancur. Kalau masjid kan bangunannya ada usianya ya, bisa 100 tahun, 200 tahun ya, kekuatannya ada kan. Kalau tanah kan enggak. Nah itu selama itu digunakan terus, apalagi misalkan digunakan untuk pondok nih, At-Taubah pesantren. Itu ketika digunakan untuk menuntut ilmu, lalu dia lulus, nah ilmunya lalu dia pulang diajarkan kepada orang lain, nah, itu ngalir terus itu, ya. Jadi ketika kita mewakafkan harta atau mewakafkan tanah, ya, dan itu dipakai terus ilmunya, maka pahala itu nggak putus-putus, ya. Dan malaikat pencatat, ya, katibin itu dia nggak cukup hanya sampai ketika dia hidup, ketika kita meninggal pun dia masih terus mencatat. Beda kalau malaikat penjaga kan sampai ajal tiba ya lalu diserahkan. Kalau ini malaikat pencatat, dia masih terus mencatat meskipun kita udah meninggal, ya. Jadi ketika amal jariahnya masih berjalan dicatat tuh, ya. Misalkan dia ngebangun masjid ini, nah ada 100 orang yang beribadah di sini, yang ngaji di sini. Nah, itu amalnya juga dicatat buat orang yang bersedekah. Bayangin tuh, 100 orang itu pahalanya buat dia dapat juga. Dan selama berapa tahun? Sampai seterusnya, sampai hancur di masjid. Ya. Jadi orang yang bersedekah itu luar biasa amalnya. Makanya kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda, udah lakukan yang baik, ya. Itu pasti akan dicatat oleh malaikat, ya, nggak akan lewat gitu. Ya, bukan wakaf tanah tapi cuma pendiri dapat pahala. ya itu wakaf harta berarti dapat pahala, ya. Sampai bangunannya itu rubuh, selama masih digunakan terus berpahala itu, ya. Jadi wakaf itu boleh wakaf harta. Kita mewakafkan nih, saya nyumbang semen, nyumbang apa gitu, atau nyumbang uang digunakan untuk pembangunan. Nah, selama bangunan itu digunakan itu terus berjalan pahalanya, ya. Pendirinya kalau dia ngebangun, ya semua ada hitungannya. Mau dia pikirannya, tenaganya, hartanya itu tetap jadi pahala, ya. Ketika ide-ide dia untuk membangun, ya, sehingga jadi terbangun, ya, founder lah ibaratnya kalau pendiri, ya, itu juga nanti dihitung sebagai pahala, ya.
Dia sebagai idenya pendiri pesantren gitu. Nah, itu juga akan dihitung. Ya. Ini udah cukup ya? Ya udah, kita cukupkan, kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.